Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah. Segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya bagimu. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk anugerah, rahmat, dan juga setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini Tuhan, terima kasih sekali lagi kami boleh dipanggil dari tempat kami masing-masing hingga boleh ada di rumah ini Tuhan, untuk kami sama-sama boleh dikuatkan dengan memuji memuliakan nama-Mu dan dengan firman-Mu. Bapa di surga, kami telah datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, kerendahan diri kami, tanda bahwa kami orang tidak mampu, tidak bisa, dan kini tiba saatnya Tuhan, untuk kami anak-anak Tuhan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, tolonglah setiap kami Tuhan, yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga firman Tuhan yang boleh datang kepada kami, itu Roh Kudus mampukan kami untuk kami memahaminya dan juga melakukannya dalam kehidupan kami semua Tuhan. Khususnya anak Tuhan yang akan berbicara atas nama-Mu Tuhan. Anak-Mu penuh keterbatasan, nol dalam pengetahuan, tetapi biarlah semata-mata apa yang disampaikan keluar dari bibir mulut anak-Mu ini semata-mata juga oleh tuntunan dan kasih Tuhan, untuk kita semua boleh Tuhan mendapat berkat-Mu hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan sebelum kami dengar firman Tuhan sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah itu semua tidak menjadi batu sandungan untuk kami mendapat berkat firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Mama semua, salam. Sekali lagi salam. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita kita boleh berkumpul lagi, dan beta boleh kali pertama di tengah Bapak Mama semua untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, mungkin karena baru pertama kali di Oma punya rumah dan ada beberapa Bapak Mama yang belum kenal, beta perkenalkan nama sedikit supaya orang-orang Kupang bilang kalau kenal maka kita baku sayang ya. Padahal banyak yang suka kenal, beta lihat sama baku sayang mah. Tapi beta percaya anak-anak Tuhan beda nah. Biar soalnya baku kenal juga tetap baku sayang. Haleluya ya. Baik Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, beta punya nama Yiriko Umbu Dapa Merang. Ada kata umbu di tengah itu kita sudah tahu dari mana asalnya ya. Dari Sumba. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Dan oleh perkenanan Tuhan, beta sekarang boleh ada di Fakultas Teologi UKW Kupang dan sudah bersemester 8. Mohon doa kiranya di waktu yang tepat Tuhan boleh menolong saya Bapak Mama. Amin. Baik Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, kita langsung saja buka firman Tuhan hari ini yang akan menjadi kekuatan bagi kita di dalam Injil Matius. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, Injil Matius pasalnya yang ke-15. Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 hingga ayat yang ke-27. Matius 15 21 sampai 28. Bapak Mama minta maaf ya. 21 sampai 28 jika sudah katakan haleluya. Haleluya. Baik Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Kita bisa lihat Alkitab kita masing-masing di bawah perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mau mendengarkannya, namun mau menyimpan dalam hati, berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk Tuhan kuatkan kita melakukan firman-Nya. Sekali lagi salam. Baik, Bapak Mama yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini yang kita baca, saya percaya benar ini bukan firman Tuhan yang pertama kali kita baca. Dan ketika Mama di tempat ini, di PD Adelpos,
beritahu untuk kakak bisa bersama-sama dengan kita di Oma Pelo. Beta dalam waktu 1 hari berdoa, Tuhan tolong apa yang kiranya Tuhan mau untuk ketong semua di sini boleh mendengar atau boleh dikuatkan. Beta teringat firman Tuhan ini, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, ketika beta mendengar ini firman Tuhan waktu di kelas 3 SMA. Waktu itu ada satu persekutuan siswa waktu itu, dan ada seorang pendeta membawakan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan perempuan Kanaan yang percaya, Bapak Mama tahu firman Tuhan ini kalau kita lihat sedikit ya, sekilas dari ceritanya, ini ditulis oleh 2 penginjil, bukan hanya Matius tapi juga Markus. Namun Markus di sana menulis dengan perempuan dengan sebutan yang berbeda. Di Markus itu sebut dengan Sirofenisia. Nah, apakah Markus dan Matius ini menceritakan 2 pribadi yang berbeda? Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, supaya kita belajar, saya berbagi sedikit. Orang Yahudi, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, mereka mempunyai satu pandangan bahwa di dunia ini dibagi dalam 2 kubu. Ada yang namanya orang Yahudi, yang non-Yahudi itu mereka sebut pukul rata semua Yunani, ya. Jadi baik itu orang Eropa, orang Amerika Selatan, orang Asia, itu mereka bilang orang Yunani. Mereka hanya tahu 2 kubu, orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Yang biasa mereka sebut adalah Yunani. Beberapa data sekali terlalu banyak, Bapak Mama kalau baca Perjanjian Baru, Paulus atau Injil-Injil, mereka tuh sering sebut hanya 2 bagian saja, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Beta belum pernah ketemu baik orang Yahudi maupun orang Spanyol atau orang mana lagi, orang Portugal, tidak disebutkan negara mana, hanya Yunani saja, ya. Contohnya dalam kisah atau di dalam ayat Roma 3 ayat 9, di sana dikatakan, jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan pada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Atau di bagian lain, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Galatia pasal 3 ayat 28, sebagai perbandingan ya, beta kasih tahu bahwa orang Yahudi zaman itu menyebut orang yang bukan Yahudi itu adalah Yunani. Dalam hal ini, Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka dan seterusnya, ya. Jadi Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, Sirofenisia itu berkebangsaan Yunani, yang artinya Yunani di sini bukan orang dari Yunani, tapi bukan orang Yahudi. Bisa mengerti Bapak Mama ya? Jadi Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, dan dikatakan di sana berangkat dari daerah Tirus dan Sidon. Nah, Tirus dan Sidon orang-orang biasa menyebut di sana adalah daerah Kanaan. Nah, sangat kuat dugaan bahwa perempuan ini dari itu daerah tuh, Tirus dan Sidon. Ketika Tuhan Yesus keluar dari sana, ada perempuan asal sana ikut Tuhan Yesus, ya. Dan di sini kita lihat Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, orang Yahudi itu mempunyai ciri khas. Ketika mereka mengatakan orang yang bukan Yahudi itu orang kafir semua. Apatah lagi mereka lebih bersyukur kalau mereka hidup sebagai laki-laki, ya. Karena waktu itu Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, ada satu budaya yang sangat kental, namanya budaya patriarki, paternalistik nih. Jadi di mana laki-laki lebih diunggulkan, sementara perempuan hampir-hampir tidak dianggap. Makanya sekarang mulai muncul gerakan feminisme ini, ya, gerakan di mana perempuan setara dengan laki-laki. Seperti mungkin kita ingat ibadah kemarin di Adelpos, tabir Allah terbelah, itu juga mau menandakan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada lagi perbedaan laki-laki dan perempuan. Amin. Setara adanya. Makanya kita menarik kalau dalam silsilah Tuhan Yesus tuh, khususnya di Injil Matius, karena konteks Matius tuh menceritakan Tuhan Yesus sebagai raja. Dalam silsilahnya tuh ditulis, Bapak Mama diberkati Tuhan, ada nama-nama perempuan. Dan yang menarik, perempuan-perempuan ini perempuan-perempuan yang dianggap kafir dan bukan dari golongan Yahudi, model kayak Ruth, Rahab dan lain sebagainya, ya. Dan itu menarik karena tidak ada satu silsilah manapun yang menulis nama perempuan, karena perempuan tidak dianggap, ya. Bapak Mama diberkati Tuhan. Jadi singkat cerita dari perempuan Kanaan atau Sirofenisia, mungkin yang beta tegaskan kembali bahwa ini cerita yang sama ditulis oleh 2 penginjil yang berbeda, menandakan cerita ini begitu menarik dan juga begitu penting. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, ya. Dan kita lihat di sini cerita dari perempuan Kanaan ini, dia mempunyai masalah, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, yang sangat menarik di sini. Dia berseru, kasihanilah aku. Padahal yang sakit adalah siapa? Dia punya anak, ya. Karena kita lihat di sini, kasihanilah aku karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Poin pertama kalau kita lihat sekilas di sini, kalau kita
baca dalam artian tidak lari-lari lah ya, secara kita lihat detail, dia tidak meminta Tuhan kasihani bepo anak di sana yang ada kerasukan, tidak. Dia mengatakan kasihanilah aku, menandakan bahwa penderitaan anaknya itu adalah bagian penderitaan dalam dia punya diri juga. Bukan hanya berbicara sebagai dia adalah seorang mama, tapi menjadi pelajaran dan perenungan Bapak Mama berkata Tuhan, kita di dalam Tuhan kan adalah saudara. Amin. Ya. Dan ketika kita berbicara satu pergumulan, dalam artian mungkin sedikit beta singgung, mungkin doa ataupun berkaitan dengan doa-doa beban, doa syafaat, seringkali kita merenungkan apakah doa-doa yang kita doakan sebagai beban kepada Tuhan itu menjadi beban kita atau tidak. Ya, seringkali kita mendoakan orang contohnya, tapi apakah kita menaruh rasa kasih pada orang yang kita doakan atau hanya sekedar omong sah? Kita boleh berkata-kata dengan manis dan bagaimana caranya tutur kata itu baik sekali, tapi hati itu Tuhan paling tahu. Nah, makanya di dalam doa Bapak Mama berkata Tuhan, Tuhan melihat hati, bagaimana kita sungguh-sungguh berdoa padanya. Kita lihat sedikit Bapak Mama berkata Tuhan, masalah dari perempuan Kanaan, ya, yang tadi beta singgung di awal, bagaimana konteksnya perempuan Kanaan. Ini menarik karena ini perempuan Kanaan ini kalau beta boleh bagikan kepada Bapak Mama, ini orang yang betul-betul bukan hanya dipandang sebelah mata, ya, mungkin tidak dipandang kedua belah mata. Karena yang pertama dia dari Kanaan, orang kafir, tidak dianggap lagi, dan dia perempuan lagi. Oh, perempuan itu tidak ada hak untuk bicara. Nah. Ya, apalagi dalam diskusi-diskusi, dalam pendapat-pendapat, perempuan sama sekali tidak ada hak untuk bicara. Karena budaya patriarki yang begitu tinggi itu. Nah, tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus dengan keadaan yang begitu mencekam. Mencekam dalam artian keadaan yang begitu mustahil. Ini belum minta kepada Tuhan, datang seakan-akan setengah mati. Nah. Amin. Ya. Datang kepada Tuhan saat ini, sangat-sangat berat. Tapi dia mau tabrak dan datang kepada Tuhan. Kita lihat di sana Bapak Mama berkata Tuhan, dia memohon belas kasihan dari Tuhan. Yang kita lihat, ketika dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kita akan belajar dan kita akan lihat di sini apa sikap Tuhan Yesus terhadap doa dan permohonan perempuan Kanaan ini. Yang pertama kita lihat, di sana tuh Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab, ya. Ayat 23, benar ya? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sikap pertama dari Tuhan Yesus ketika perempuan Kanaan memohon kasihanilah aku, Tuhan Yesus tidak menjawab. Bapak Mama yang berkata Tuhan. Ya, ini perlu beta juga bagikan bahwa dalam hal konteks tidak menjawab di sini, ini berbeda halnya dengan sama saja Tuhan tidak mendengar, tidak ya. Tuhan Yesus mendengar, hanya dia tidak menjawab atau dia tidak meresponi. Kalau kita biasa omong di orang-orang atau kita juga merenungkan kita pun hidup sendiri, Tuhan kalau tidak jawab, ini berarti Tuhan tidak dengar kita pendoa. Biasa begitu ya. Tetapi dalam konteks ini berbeda, Bapak Mama berkata Tuhan. Tuhan Yesus di sini seakan-akan dia tidak, tandai garis bawah yang saya katakan tadi, seakan-akan ya, tidak menjawab dan menolak perempuan Kanaan itu. Tetapi di sini dikatakan Bapak Mama berkata Tuhan, dia tidak menjawab dan sudah begitu di dalam prosesnya untuk datang kepada Tuhan, murid-murid suruh dia diam. Ini menarik, Bapak Mama berkata Tuhan, beta bagikan ya. Karena terjadi kebingungan di sini. Kebingungannya ini ketika Tuhan Yesus bilang begini, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak. Lalu Tuhan Yesus kan jawab tuh, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan Yesus punya jawaban kepada siapa? Kepada murid-murid atau kepada perempuan Kanaan? Ya, kebanyakan kita menjawab perempuan Kanaan. Padahal konteksnya kalau kita lihat, itu Tuhan Yesus, pemurid-murid omong habis baru Tuhan Yesus sambar. Tetapi kalau kita lihat ya, ada tafsiran lain. Dan memang beta lebih setuju kalau sementara itu Tuhan Yesus sementara menjawab perempuan Kanaan. Ada yang bilang begini, Bapak Mama berkata Tuhan ya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus pemurid-murid juga mau kalau ini perempuan Kanaan ini sembuh. Tapi dengan nada lain, kata-katanya begini, suruhlah ia pergi, atau dalam artian Tuhan kabulkan dia punya doa, baru suruh dia pergi. Dan kalau suruh kabulkan dia punya doa, dia berteriak-berteriak nih. Nangkap Bapak Mama ya. Jadi seakan-akan mau kasih tahu Tuhan Yesus bilang, Tuhan kabulkan dia supaya dia jangan teriak dong. Ini kotong taruh kepala sakit. Kira-kira begitu. Dengan banyaknya orang. Lalu tanggapan Tuhan Yesus bisa kepada murid-murid, bisa kepada perempuan Kanaan yang mendengarkannya. Aku hanya diutus
kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nanti kita akan jelaskan apa arti dari domba-domba Israel dan kenapa Tuhan Yesus bilang begitu ya. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Dan kembali lagi pada poin pertama, sikap Tuhan Yesus itu dia tidak menjawab. Dan beta tarik ke dalam kehidupan kita semua Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan sebagai orang-orang persekutuan doa, sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin. Dua hal yang menyebabkan kita kadangkala Tuhan tidak menjawab doa kita. Yang pertama, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, yang berdoa itu bukan anak Allah atau orang percaya. Bukan anak Allah atau orang percaya. Yang namanya orang percaya harusnya sudah menjadi anak Allah. Makanya dikatakan dalam doa Bapa kami itu adalah Bapa kami yang di surga. Karena ada ikatan emosional. Yang artinya kalau kita tahu kita punya Tuhan siapa, kita tahu kepada siapa kita meminta. Amin. Tetapi kalau kita labelnya Kristen saja, ya, kita adalah KTP Kristen Protestan, tapi kita tidak tahu siapa yang kita sembah, kita tidak pernah tahu berdoa ini kepada Tuhan siapa yang kita minta, itu menjadi perenungan bagi kita. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, ya. Yang berdoa bukan anak Allah atau orang percaya juga menandakan adalah ketika kita berdoa, pernahkah kita berdoa itu dengan iman? Sudah. Bapak Mama sedikit bersaksi, ya. Dulu waktu zaman-zaman awal-awal bertobat, ya. Awal-awal bertobat, puji Tuhan, Tuhan boleh berkati beta di kelas 3 SMP waktu itu. Ikut KKR, kelas 3 SMP, oh itu rasanya indah sekali. Model kayak Bapak Mama mungkin yang sudah menikah atau kita yang baru awal pacaran, bagaimana rasanya ketika kasmaran tuh. Oh itu pekana. Apalagi kalau kita masalah pacaran, ini contohnya saja. Kalau ada meitua atau betua, mungkin lebih kebanyakan meitua lah ya. So ada chat dengan di sekitaran jam 11 malam, itu kita sudah tahu pasti dia mau nasi babi. Contohnya lah ya. Kau sudah tahu dia omong belum minta nih, tapi sudah tahu dia mau nasi babi. Itu betul-betul cinta sampai peka yang begitu dekat sekali. Seperti juga awal mula waktu itu Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, ketika awal bertobat tuh. Aduh Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, mungkin sudah bagikan juga ya waktu itu ya. Itu rasa-rasa tuh ketemu keliling semua gereja di Kota Kupang sudah. Rasa-rasanya begitu karena terlalu sayang sekali Tuhan Allah, ya. Mau jalan kaki kok, mau kemana kok, tetap cinta sekali Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Hingga satu kali, tahun demi tahun, itu rasa jenuh mulai ada. Karena yang seperti kemarin hamba Tuhan bilang, rasa biasa toh. Iya Kotong kayak rasa persekutuan itu biasa nah. Kayak hanya rutinitas, formalitas belaka. Dan hanya untuk mengisi waktu luang mungkin saja. Jadi esensi ibadah karena rindu tuh hampir-hampir hilang. Makanya jangan heran kalau datang ibadah pulang tuh tidak ada perubahan. Benar ya? Rasana. Datang gereja hari-hari, orang pulang gereja bisa langsung maki depan muka gereja waktu habis pulang gereja. Itu ada apa? Sama-sama ikut gereja nih. Tetapi kita lihat Bapak Mama diberkati Tuhan, apakah ada rasa itu tuh? Jenuh orang Kupang bilang, ya. Bosan atau rasa karena biasa. Nah, Bapak Mama diberkati Tuhan, di sini beta pernah berdoa waktu itu kepada Tuhan, Tuhan, beta rindu Tuhan berkati beta punya motor, ya. Punya motor dari kelas 1 SMA waktu itu. Karena puji Tuhan sudah pada pelayanan. Tawar diri Bapak Mama, ada persekutuan doa di mana? Kalau misalkan ada KKR, kotong sewakan jasa. Artinya kotong mau ikut pelayanan bukan sewakan jasa, kotong beri untuk Tuhan, tidak sewa. Minta maaf Bapak Mama ya. Kita beri diri, kita ikut persekutuan di mana, kita atur-atur kabel, angkat-angkat genset, atur-atur sound, pasang-pasang baterai mic, semua lah yang kotong lakukan. Pokoknya kotong lakukan dengan sukacita lah. Nah karena banyaknya pelayanan kotong rindu Tuhan, Tuhan berkenan ada motor kok kotong pakai. Soalnya harus yang bagus Tuhan, motor apa sah? Dengan harapan seperti itu di tahun berapa ya? 2017 Bapak Mama, atau mungkin sekitar 2016. Bapak Mama bayangkan dari beta kelas 1 SMA berdoa bergumul dan beta yakin pasti ada. Itu beta baru ada motor tuh di tahun lalu 2022 bulan April. Dari pergumulan 2016 sampai 2021 bulan April kemarin baru ada motor Bapak Mama. Ya. Itu apakah waktu kita berdoa selang berapa tahun Tuhan tidak jawab? Berkaitan dengan iman, kita percaya Tuhan pasti kasih. Kapan sah? Pasti ada nah. Amin. Bapak Mama berkata Tuhan, kalau kita berdoa dengan iman, kita percaya kita sudah dapat. Walaupun belum ada di depan mata, tapi kita sudah tahu kita dapat nih. Amin. Karena apa? Karena kita tahu kepada siapa kita minta. Makanya Bapak Mama berkata Tuhan agak
sedikit aneh kalau berdoa tapi ragu. Tuhan, tapi kita ragu. Kok ragu kenapa? Kita minta kepada sumber berkat, kita ragu bagaimana? Masalah waktu, sahabat mama. Amin. Tidak perlu takut. Kalau Tuhan mau kasih, ya, pergumulan yang begitu panjang Tuhan beri. Dan seperti perempuan kanan, kita kembali lagi, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, ya. Dua hal yang menyebabkan kadang doa itu tidak dengar. Yang pertama, dia tidak percaya dalam doanya. Dia bukan orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, ada dosa yang dipertahankan. Ada dosa yang dipegang kuat-kuat. Ya, kita ini manusia berdosa, Bapak Mama, sering kali jatuh. Tapi bukan kau pegang terus itu dosa. Amin. Kita ini mungkin adalah orang yang kecanduan rokok lah contohnya. Tetapi bagaimana ketika kita dilahir barukan, Roh Kudus tuntun, kita percaya buah dari iman itu adalah perbuatan, kita pasti akan berhenti rokok dengan kuasa Yesus. Amin. Bisa. Seperti kakak Joel kemarin khotbah tuh. Itu perokok berat tuh dia tuh, ya. Tetapi bisa berhenti itu kuasa Tuhan, tidak mungkin tidak, bukan karena dia. Haleluya, ya. Dan yang berikutnya di sini ada dosa yang dipertahankan. Sehingga doa-doa kita itu sering sekali terhambat karena kita punya dosa, batu sandungan, ya. Beta bandingkan, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 66 ayat 18, ya. Ini ayat pembanding di mana doa seringkali terhambat karena kita punya kesalahan dan dosa. Dikatakan di sana Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat, ini seandainya masih menghayal nih, ada niat jahat ya dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jawab sasonde apalagi dengar, tidak akan. So ada niat jahat, apalagi kalau ada ajaran bilang berdoa supaya dia mati, itu tidak akan pernah dijawab tuh. Berdoa Tuhan suruh dia mati, kira Tuhan disapa. Amin, ya. Yang berikutnya Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, di dalam Yesaya 1 ayat 15 dikatakan di sana, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Lah, kenapa memalingkan muka? Bahkan sekalipun berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Kenapa tidak dengar? So berkali-kali berdoa, sebab tanganmu penuh darah. Berbicara tanganmu penuh darah, tangannya terlalu banyak bikin kejahatan. Amin. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Kita renungkan dan kita tarik dalam kita punya kehidupan hari lepas hari. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, kita harus sadar benar, kita tidak sempurna. Amin. Kita bukan datang persekutuan doa tiba-tiba berubah jadi malaikat suci tanpa dosa. Bukan begitu. Tetapi dalam hidup akan Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Itu iman dan buahnya dalam perbuatan. Makanya kalau ada orang mengaku cinta Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, tapi sering kali maki orang contohnya, itu patut dipertanyakan. Hanya omong kosong tuh. Karena iman yang benar pasti akan ditunjukkan dengan dia punya tindakan. Perbuatan itu nyata. Makanya Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, yang seperti beta sering omong bahwa orang zaman-zaman sekarang tidak terlalu suka dengan banyak omong, terlalu banyak bicara, begitu tuh. Tetapi tindakannya nol, begitu. Orang mau lihat dan mau ikut kalau lu buat apa yang lu bicara. Makanya kita yang memberi diri untuk membawa firman, atau kita yang boleh memberi diri untuk Tuhan pakai dalam banyak hal, entah sharing, entah apapun itu, menasihati orang, itu tuntutannya terlalu besar. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita bicara. Celakalah kita omong dengan begitu sekuat tenaga, tapi kita adalah pelaku utama dari apa yang kita larang tuh. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, atas kemurahan Tuhan saja Bapak Mama kita boleh terhindar, atau kita boleh hidup di dalam maunya Tuhan. Itu bukan karena kita punya kekuatan. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Kalau tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, tidak pernah mungkin ya. Kita mungkin dalam pelayanan banyak hambatan, mungkin yang hujan-hujan tapi penuh dengan sukacita. Banyak hal yang pernah ada Bapak Mama diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan, dan beta mulai merenungkan. Contohnya lah ya, mungkin besok ceritakan tapi secara garis besar, pernah merasa titik di mana dalam pelayanan ini kotong sudah tahu, ini kotong akan habis. Nah, habis dalam artian bahwa banyak hal yang kotong akan habiskan. Entah kotong punya tenaga dan lain sebagainya. Dan kotong secara logika berpikir, pasti senakan apa-apa. Contohnya lah ya. Tetapi, kalau Roh Kudus yang tuntun beda nah. Itu mau lu celana tarobek, atau dalam artian dalam pelayanan nanti lu pun celana kita robek, contohnya lah ya, sekecil itu. Mungkin lu nanti akan luka atau apapun, tidak pernah peduli. Intinya Tuhan pun nama itu ditinggikan, Tuhan disenangkan. Amin. Itu karena cinta yang begitu besar. Itu cinta selalu tetap stabil kalau kau sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan.
Amin. Kalau kau tuh bergeser sedikit, saya percayalah, itu rasa-rasa jenuh, rasa-rasa formalitas, rutinitas itu akan ada, nah. Ya. Itu yang pernah saya rasakan Bapak Mama, karena beta merenungkan kenapa pulang persekutuan doa ini beta rasa sudah ada perubahan apa-apa begitu. Kenapa ya? Atau pulang gereja, beta dengan beberapa teman yang sama, pulang ini dong tambah baik, tapi beta tambah jahat. Ada apakah ini? Tuhan yang salah. Ternyata koreksi diri beta yang salah. Datang gereja ternyata dengan motivasi yang salah, ya. Datang ibadah dengan motivasi yang salah. Apalagi kalau datang ibadah atau datang persekutuan doa diberi kesempatan dengan tujuan atau motivasi yang sudah terpikirkan untuk mencari kepentingan pribadi itu. Oh, itu salah besar tuh. Apalagi mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Ini kita bicara apa adanya karena kita di dalam lingkup-lingkup pelayanan Bapak Mama berkata Tuhan. Hal-hal yang seperti ini kecil kelihatannya, tapi itu berdampak besar kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya Bapak Mama diberkati Tuhan, di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama hingga yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Mama diberkati Tuhan, satu kebenaran yang kita harus terima sebagai orang Kristen, ya. Ketika kita tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus, percayalah kita punya kesalehan ini seperti kain kotor di dalam Yesaya 64, ya. Kita di luar Tuhan Yesus, Bapak Mama diberkati Tuhan, kita mau sesaleh-saleh apapun, tapi kalau tidak ada landasan Tuhan Yesus, kita pun kesalehan itu seperti kain kotor, kain cemar. Mungkin kita sudah tahu apa arti kain itu, Bapak Mama diberkati Tuhan, ya. Tidak ada yang baik seorang pun, tidak ada yang berguna dalam Roma pasal 3. Di dalam kita bicara ketika kita di luar Tuhan, kita bukan siapa-siapa, Bapak Mama diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita bisa datang kepada Tuhan, kita dibenarkan, kita adalah orang yang jatuh dalam dosa, tetapi datang kepada Tuhan, Tuhan terima kita, Bapa menerima kita, pujian kita angkat dari mulut yang sama. Mungkin kita ada omong orang, contohnya, dengan yang mulut yang sama kita memuji Tuhan, dan Tuhan bisa terima. Itu bukan karena kehebatan kita tuh, tapi karena Yesus yang kita terima dalam hidup kita. Amin. Makanya kita dibenarkan, bukan karena perbuatan atau karena kesalehan kita, tapi anugerah dari Tuhan bagi kita. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Makanya Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, kita merenungkan kembali bahwa ketika ada doa-doa yang kita naikkan dan rasanya belum dijawab, ceklah apakah kita tidak percaya dalam doa kita, atau dalam waktu yang bersamaan ketika kita berdoa atau kita pelayanan, tapi dalam waktu yang sama juga kita sementara hidup di dalam dosa. Berbeda Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Orang yang hidup di dalam dosa, dia menikmati dosa itu, Bapak Mama. Percaya, dia menikmati itu dosa. Dan kalau dia bikin itu dosa, dia bangga. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, Roh Kudus akan tegur dia. Apatah kalau tipu sedikit sah. Beta percaya, Bapak Mama dalam Tuhan pasti rasana. Itu rasa bersalah sekali, mohon ampun Tuhan. Ampun. Itu karena Roh Kudus menguduskan. Kita tidak sempurna, tapi bagaimana Tuhan tuntun kita untuk hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Makanya, kalau kita tunjukkan dengan perbuatan, kita tidak banyak bicara lah. Nanti orang akan sendirinya mulai omong, kakak su beda Amin. Mam tua tuh Raja Persekutuan doa, membetali mam tua tuh luar biasa diberkati, diurapi. Sampai orang omong diurapi, itu pasti ada tindakan nyata yang dia buat tuh. Amin. Tidak mungkin orang omong diurapi, tapi dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak seperti apa yang Tuhan mau. Bapak main diberkati oleh Tuhan, ya. Dan kita kembali lagi kepada topik perempuan Kanaan ini, ya. Yang pertama, Tuhan tidak menggubris nih, tidak menjawab sikap dari Tuhan Yesus ketika perempuan Kanaan ini datang kepada dia. Dan yang kedua, sikap Tuhan Yesus, Bapak Mama diberkati Tuhan, ya. Dia seakan-akan menolak dengan kata-kata yang keras dikatakan, dan kita akan lihat di sini Matius pasal 15 ayat 24. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini menarik sekali dan dipakai banyak sekali orang untuk menyerang kekristenan bahwa Yesus itu datang hanya untuk orang Israel saja, bukan untuk kita semua di dunia. Tidak. Kok ini Tuhan sendiri omong nah? Lebih jelas kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Ini paling jelas, ya. Tuhan perintahkan di murid-murid ini serangan orang-orang dari luar untuk menyerang kekristenan.
di mana mereka mengatakan Yesus bukan datang bagi dunia, tapi hanya untuk orang Israel. Dengan salah satu bukti yang lain, di dalam Matius pasal 10, ayat 5 dan 6, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang-orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak diberkati oleh Tuhan. Sepitas kalau kita baca ini ayat, kita mulai bingung nih, beta bingung setengah mati. Berarti betul ini Tuhan yang secara langsung atau eksplisit berbicara, datang kepada orang Israel. Apakah benar demikian? Lalu Kisah pasal 1 ayat 8, lalu The Great Commission, amanat agung itu mau diapakan? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah kalau memang begitu, apakah Tuhan Yesus tuh pelin-pelan, bertabrakan, dia soalnya konsisten? Tidak, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Sedikit berbagi, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan ya. Ketika kita membaca Alkitab dalam teologi itu ada satu pembelajaran yang kita belajar tuh Bapak Mama, hermeneutik ya. Hermeneutik itu tafsir Alkitab. Ketika kita baca Alkitab, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, secara sederhana lah ya, ada yang disebut dengan eksegese nih. Eksegese, kita melihat Alkitab itu keluar. Jadi pemikiran kita tidak kasih masuk di dalam, tapi kita yang lihat ini Alkitab artinya apa, kita lihat terjemahannya apa, baru kita kasih keluar. Berbeda dengan eisegese. Nah eisegese itu Bapak Mama, itu kita kita pikiran, taruh ini ayat, baru kita tafsir ini ayat sesuka kita. Jadi salah lah, amin Bapak Mama. Banyak orang yang hanya comot-comot ayat, hanya pakai itu ayat, lalu tidak mengerti ini arti ayat apa, sesudah itu ayat apa, sebelum itu ayat apa. Makanya dalam hermeneutik itu ada namanya konteks Bapak Mama. Dan kita lihat dalam konteksnya, kita harus tahu ini ayat dari mana. Dan ketika kita bisa memahami satu ayat ini, kita harus tahu apa sebelumnya dari ini ayat dan apa sesudahnya dari ini ayat. Ya, kita jelaskan Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Itu sedikit penjelasan bagi kita untuk kita dapat memahami bahwa mungkin ada ayat-ayat tertentu yang kita rasa bingung. Itu kita harus membandingkannya dengan ayat-ayat yang lain. Karena kalau kita hanya baca satu ayat, ini nanti akan bertabrakan dengan itu tadi tuh. Kisah 1 ayat 8 ya. Pergilah jadilah saksiku ya dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi Bapak Mama ya. Itu nanti akan bertabrakan dengan itu ayat. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu akan bertabrakan dengan itu ayat. Nah bagaimana menyelaraskannya? Karena kita percaya, amin, 66 kitab ya, 39 di dalam PL dan 27 di dalam perjanjian baru. Itu dalam latar waktu yang begitu lama, dengan kurang lebih 40 penulis Bapak Mama ya, dengan latar belakang berbeda, tetapi kejadian sampai di Wahyu itu selaras semua, amin. Makanya kita sebut Alkitab adalah firman Allah dan tidak mungkin salah, amin. Walaupun penulisannya itu kita lihat mereka tuh dapat salinan-salinan. Mereka tuh jadi bukan mungkin kepercayaan agama lain yang turun antero dari sorga, tidak ya. Kita nih dapat utuh menjadikan misalnya seperti ini karena ada salinan-salinan yang dipakai menjadi satu. Dan penulis-penulis ini bagaimana bisa sampai selaras begini? Tentunya ada Tuhan yang intervensi di sana. Roh Kudus yang tuntun mereka sehingga mereka bisa menulis itu selaras semua. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Ya. Contohnya kita lihat sebelum tabir Allah itu terbelah menjadi dua, ini kan peristiwanya Yesus belum mati dan belum bangkit. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan ya. Dan memang pada masa Yesus hidup, pelayanan Tuhan Yesus itu memang kepada orang-orang Israel waktu itu, belum keluar ke berbagai-bagai tempat. Makanya sampai ada pesan dikatakan di sana untuk kepada domba-domba yang hilang, kepada orang Israel. Kenapa? Karena Yesus belum mati dan dibangkitkan waktu itu. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, ketika Tuhan Yesus sudah sampai kepada proses salib dan ketika dia bangkit, di sanalah muncul amanat agung dan perintah bagaimana untuk jadikanlah semua bangsa murid-murid. Itulah yang kita lihat di sini Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus di sini menyatakan dirinya sebagai juru selamat bagi setiap yang percaya kepadanya. Kita tahu bersama bahwa sebelum peristiwa ini terjadi ya, atau sebelum jauh dari Tuhan Yesus itu dia mati dan disalib, Tuhan Yesus kan pernah bertemu dengan seorang guru ya, bisa dikatakan guru, namanya Nikodemus. Nah Nikodemus ini ngomong, "Kemana supaya ketemu bisa lahir baru? Apakah ketemu masuk di perut ibu kok?" Tidak ya. Tetapi siapa yang percaya dia dari roh itu, yang merujuk mau katakan percaya kepada dia akan diselamatkan. Walaupun ada penafsir mengatakan bahwa Nikodemus itu bukan dari kalangan orang Israel. Amin, Bapak menangkap ya.
Jadi kita lihat dari awal itu sudah tahu bahwa memang Yesus itu datang untuk kita. Tetapi waktu masa dia hidup waktu itu, dia datang kepada orang-orang Israel. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan ya. Dan yang berikutnya, kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Beta ini hanya datang kepada orang-orang Israel. Memang betul demikian. Tapi ada tujuan lain di balik kata-kata itu. Yaitu sebagai bentuk pengujian terhadap perempuan Kanaan ini. Bagaimana rasanya ya? Tuhan, tolong selamatkan beta punya anak Tuhan. Sonde lu dari Rotena, beta mau selamatkan orang Yahudi sah. Contohnya, ya. Lu dari Rote, lu dari Sabuna, dari Alorna, sonde beta mau selamatkan orang Yahudi sah. Bagaimana kita punya perasaan ketika kita memohon kepada Tuhan, tapi Tuhan membanding-bandingkan dengan kita dengan orang lain. Ini terlalu sangat menyakitkan Bapak Mama ya. Kalau kita renungkan betul-betul ini perempuan Kanaan dari awal sudah penuh tantangan, coba datang di Tuhan, Tuhan terima baik. Ini tidaklah, ya. Kita lihat di sini Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Dia datang dan Tuhan Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada orang-orang yang hilang dari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita lihat di sini ayat 25. Perempuan itu ketika sudah dikatakan demikian, ketika sudah ditolaklah dalam kata sederhananya, dia datang dan mendekat. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Sudah datang dan mendekat lalu menyembah. Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Kata Tuhan di sana itu mempunyai makna kurios, dan kurios di sini Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Itu makna ada pengertian dua. Ada yang memahami kurios di sini adalah seperti Tuhan biasa saja. Kekotong pun tuan-tuan tanah, tuan-tuan punya ruko, yang hanya sebatas tuan yang punya segala punya setempat. Tapi ada berbicara kurios sana merujuk kepada Tuhan yang setinggi-tingginya. Yang Paulus bilang segala lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah kurios itu. Itulah yang dimaksudkan dengan Tuhan di sana yang setinggi-tingginya. Dan perempuan Kanaan waktu itu memanggil Tuhan dengan pengertian yang setinggi-tingginya. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Ya. Walaupun kita lihat di sini Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, Yesus seperti tidak menolak ya penyembahan. Dia terima penyembahan itu karena memang itu dia adalah Allah. Tetapi Yesus menjawab penyembahan itu dengan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau dikatakan dia balas biar remah-remah, mungkin kita punya pengertian remah-remah itu adalah sisa-sisa makanan yang jatuh. Tapi kalau kita belajar lebih dalam, sebetulnya remah-remah itu berbicara roti pencuci tangan. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang makan, dan kebanyakan orang memakan pakai tangan, Bapak Mama, ya, mereka tidak langsung cuci pakai air. Mereka cuci pakai roti pencuci tangan. Dan itu roti ketika sulap dia tangan yang bawa makanan itu langsung buang. Nah itu disebut dengan remah-remah. Roti yang menjadi pembersih kotoran tangan lah, istilahnya begitu. Roti yang begitu kotor, itulah yang disebut remah-remah. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Di sini kita lihat ya. Yang pertama tadi kita lihat Tuhan Yesus punya sikap itu, dia tidak menjawab, tidak menggubris. Yang kedua ketika perempuan Kanaan mohon lagi, dia menolak dengan keras. Dan yang berikutnya Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus punya sikap, sudah tidak jawab, menolak dengan keras. Berikutnya Tuhan Yesus berkata dengan keras kepada perempuan Kanaan ini. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, kita belajar sedikit ya tentang anjing ini. Kalau kita lihat sepintas nih, anjing terlalu kasar nih. Apalagi itu kita bahasa makian mungkin di wilayah Indonesia ya. Itu terlalu keras, kalau kita tafsirkan model begitu, kita bilang itu Yesus maki nih. Ya tahu, karena saya mengerti tidak pun konteks. Nah, kau hanya hantam kromo, ambil lepo ayat lalu kau tafsirkan sesuka kita. Tidak begitu caranya. Kita harus lihat apa artinya, bahasa aslinya apa. Dan kalau kita melihat rujukan anjing di sana, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, ini adalah sebutan yang lazim orang-orang zaman itu, orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi contoh kecil lah ya, mungkin kalau kita atau beta dengan bepung kawan, ada bepung adi nyong di depan, kadang-kadang ketong jawab aku ketong sering salah. Omong-omong, monyet makan dulu. Ketong omong monyet di ketemu kawan nih. Tapi ketemu kawan cuma sama salah. Karena apa? Itu lazim nah, hari-hari ketong omong monyet, nah monyet makan nih. Omong monyet. Bapak bisa tangkap ya.
Karena sehari-hari omong ini bahasa san jelas, makanya kau tunjuk hari-hari, oh ya sudahlah. Ini nih bahasa lazim Bapak Mama yang orang sebut kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan yang menarik lagi, kata anjing di sana itu dalam bahasa Yunani disebut kunariosis atau kunarion. Ini kunarion nih atau kunariosis nih Bapak Mama, itu merujuk bukan kepada anjing-anjing liar, tapi anjing-anjing peliharaan rumah, anjing-anjing baik dong. Jadi kalau merenungkan ini kata-kata atau kata anjing nih, kita bisa renungkan nih kemana Tuhan Yesus punya cara omong di perbuatan Kanaan. Tidak patut melemparkan roti dan tidak patut mengambil roti bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Begitu? Atau tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak dan memberikannya kepada anjing. Karena depo arti beda nah, ya. Ini bukan arti kepada anjing liar, tapi anjing yang anjing rumahan, anjing peliharaan. Ada yang mengatakan lebih soft lagi, anjing yang lembut, anjing yang penurut. Terlepas mau anjing mana kok tetap anjingnya anjing, iya toh? Ya. Jadi Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Kelihatannya di dalam kata-kata Tuhan Yesus itu tetap kasar. Dengan sikap Tuhan Yesus yang seakan-akan sudah tidak mungkin dijawab, ya. Tetapi perempuan Kanaan dengan rendah hati, rendah diri, bilang kalau bisa nah biar roti sonde, dia punya roti pencuci tangan, saya yang kotor-kotor tuh biar kas botong sah. Dengan pengertian bahwa dia melihat yang kotor-kotor dalam artian pencuci tangan, saya dia bilang itu berkat Tuhan, apalagi roti. Bagaimana ini perempuan Kanaan meminta kepada Yesus tuh dengan kerendahan hati dan tidak menuntut. Tuhan beta mau mobil Tuhan, soalnya ada mobil besok pelayanan, siapa yang rugi? Ya toh, Tuhan yang rugi atau kita yang rugi kalau kita tidak ikut pelayanan atau kita berhenti jadi Kristen saja, tidak perlu percaya Tuhan Yesus. Lalu siapa yang mati? Tuhan atau kita yang mati ketika kita berhenti percaya kepadanya? Tentu kita, bukan? Makanya Bapak Mama diberkati Tuhan, perempuan Kanaan ini terus datang kepadanya dan kerendahan hatinya itu untuk datang kepadanya. Dan kita lihat di sini inti dari perenungan firman ini adalah dia bilang anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mendengar hal itu Bapak Mama berkata Tuhan, ingat ya, kita tahu ceritanya bahwa Tuhan Yesus pada akhirnya akan menjawab doanya. Tapi perlu diketahui bersama Bapak Mama berkata Tuhan ya, jangan pernah berpikir doa mengubah ketetapan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang tidak, nah. Apapun yang terjadi kita mau pokok-pokok bagaimanapun tidak. Model kayak Daud memohon anaknya hidup, tapi akhirnya mati juga sampai guling-guling di tanah. Nah. Daud tuh, kalau Tuhan bilang sonde-sonde. Tuhan yang tadi kita bilang paling awal kalau Bapak ingat, seakan-akan itu bukan berarti dia tidak mau jawab. Dia mau jawab, tetapi bagaimana Tuhan mau melihat bagaimana dia setia atau tidak pada setiap hal yang Tuhan izinkan sendiri untuk dia lewati. Sebagai penolakan, kata-kata yang kasar, kata-kata yang seakan-akan tidak menerima dia, apakah dia tetap datang atau tidak? Bapak mendapat dari Tuhan. Makanya renungkanlah ketika kita dalam saat-saat pelayanan, ya ini memang hanya mutlak Roh Kudus yang memampukan kita. Ketika dalam bagaimana hal kita mungkin tidak punya fasilitas kemudahan-kemudahan seperti ini, kita tetap mau datang atau tidak? Atau tunggu dulu, tunggu beta ada sesuatu dulu ya. Kalau kita pemikiran dulu tunggu beda motor, kau bebek pelayanan sah. Ais kaki yang Tuhan kasih buat. Itulah Bapak mendekat Tuhan. Ketika kita cinta Tuhan tuh kita tidak pernah memikirkan kita punya diri nah. Hanya pikir Tuhan mau dan suka apa. Itulah yang cinta. Dan itu cinta tuh tidak pernah sama seperti cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Amin. Wih, cinta Tuhan kepada kita terlalu besar. Dan tidak ada batasan atau bandingan. Dalam artian di sini balasan cinta kita kepada dia yang menyamai cintanya pada kita. Tidak ada. Semua yang kita lakukan ini hanya sebagai ungkapan syukur Tuhan. Karena memang Tuhan sudah mati dan bangkit bagi saya. Tanpa kematian Tuhan, tanpa Tuhan punya bangkit, saya tetaplah manusia berdosa dan saya tahu saya mati pasti binasa. Pasti nah, itu saja. Tetapi karena kemurahan Tuhan itu, Tuhan mau dengan apa ya? Ini menarik sekali beta berbagi Pak Mama. Lagu NKB ya, lagu Terpujilah Allah tuh, NKB ya. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Hikmatnya besar Pak Mama. Tahukah itu artinya apa? Allah itu mempunyai hikmat yang begitu dalam, melampaui apa yang kita pikirkan. Kita tahu bersama Pak Mama berkata Tuhan dalam kasus Adam dan Hawa itu,
jatuh dalam dosa mengharuskan dari Adam dan Hawa sampai dia keturunan itu mati semua, binasa. Amin. Ya, dan itu sebagai apa ya? Syarat untuk masuk neraka ketika mereka ketika mereka berbuat dosa. Bapak mari berkata Tuhan, sebagai Allah yang adil, dosa diharuskan untuk dihukum. Amin. Dosa harus dihukum. Allah yang adil. Harusnya. Makanya dalam PL tuh apa-apa hukum mati nah. Soalnya ada toleransi. Itu kalau ada misalkan dalam imamat Bapak baca, laki-laki tidur dengan laki-laki itu hantam nah, kasih mati. Ya. Ini zaman anugerah kita begini hebat. Bebas selalu menyatakan diri benar, itu kita kurang ajar terhadap kasih karunia Tuhan. Dan kita tahu, beta berbagi sedikit, Allah, dia Allah yang adil, Bapak mari berkata Tuhan, mengharuskan orang yang berdosa dihukum. Tetapi kalau sampai orang dihukum, ciptaannya dihukum, Bapak mari berkata Tuhan, maka Tuhan Allah nih dia soalnya punya kasih. Ya hukum karena berdosa. Tapi kalau sampai dihukum, Allah soalnya mengasihi. Tapi kalau soalnya dihukum, Allah soalnya adil. Nangkap Bapak Mama ya. Ini ke mana nih? Beta pemikiran itu bagaimana caranya untuk Allah menjalankan dua sifatnya itu, kasih dan keadilannya. Makanya Bapak Mama berkata Tuhan, kita adalah orang berdosa contohnya. Beta adalah Allah nih. Ini manusia berdosa. Ini aku nih contoh lah ya. Dia harus dicambuk 100 kali oleh beta. Mabe cambuk ini dia nih, beta adil, tapi beta soalnya mengasihi dia. Tapi kalau beta cambuk dia, beta soalnya adil nih. Ya, tapi beta mengasihi dia. Bagaimana keadilan dan kasih dapat terjadi? Beta harus mengorbankan pribadi yang begitu beta kasihi, yang kalau kita lihat dalam pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dari kekal tidak pernah terpisahkan. Tetapi sampai proses salib, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sedikit ada relasi yang terpisah. Merelakan relasi terpisah yang begitu dekat Allah, Bapa dan Anak, karena supaya kita diselamatkan. Makanya kita yang harusnya dicambuk atau dibinasakan buang ke neraka, tidak. Mari, kasihlah anak yang tunggal, gantikan kita. Dengan demikian, ketika dia dipukul, hukum tetap berjalan, dia tetap adil, amin. Tetapi dengan saat yang sama, dia tidak akan hukuman secara langsung, karena ada yang menggantikannya. Amin. Itu Allah yang begitu mencintai kita tuh. Siapakah kita yang begini berharga sampai Tuhan memikirkan cara menghadang kita dari kebinasaan? Amin. Ini yang patut kita renungkan Bapak Mama, yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang bahagia bukan karena kita banyak uang, percayalah. Banyak uang juga ada yang mati bunuh diri nah. Benar nih. Bukan karena popularitas, bukan karena ada sesuatu, tapi keselamatan jiwa itu paling bahagia nah. Ada cerita empat istri dengan satu suami kaya. Satu suami kaya dengan 4 istri. Ketika saat-saat mau mati, berbicara dia kepada 4 istri. Bisakah engkau menemani aku ke akhirat? Tidak, maafkan aku. Yang pertama, karena aku bisa mencari yang lain. Yang kedua seterusnya bilang aku mau kaya, aku hanya mau hartamu dan lain sebagainya. Yang keempat mungkin cerita paling tulus, malah bilang aduh sayangnya, beta sana bisa temani lu sampai akhirat sana. Hanya di sini sah. Mau lu banyak orang yang sayang lu, tapi kalau tidak punya Tuhan Yesus, sia-sia. Apa gunanya seseorang mempunyai seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Bapak mandi berkata Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan punya hikmat itu begitu besar. Bagaimana caranya dia menghadang kita untuk tidak sampai binasa. Makanya Bapak mandi berkata Tuhan, beta percaya benar. Apapun keadaan kita, apalagi Tuhan punya kasih itu melampaui batas, yang dimana dia tidak perlu untuk kita pakai bagus, amin. Kita intinya hati yang sungguh-sungguh datang padanya, kalau memang benar dia terima, amin. Ya, tidak peduli berapa orang, Bapak Mama. Kalau memang kita sepakat Tuhan ada di sana. Makanya esensi ibadat itu ditekankan bukan karena banyaknya orang, siapa yang ngomong ini hari, bukan. Tapi kota kerinduan dan mau sama-sama bergandeng tangan untuk datang pada Tuhan. Itu yang penting Bapak Mama. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia. Nol kabok orang bilang. Ikut-ikut tapi sudah perubahan yang ada. Karena itu tadi. Dengan landasan dan tujuan yang tidak benar tadi. Bapak Mama diberkati Tuhan. Ya. Contohnya yang kita bilang doa tidak bisa merubah ketetapan Tuhan. Kalau dalam Matius 6 ayat 10 doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya.
Kehendakmu yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Bapak Mama, ini berkata dari Tuhan. Kalau kita kehendak selaras, pasti ada jalan. Amin. Ya. Minta mobil untuk apa? Atau kenapa singgung-singgung karena pergumulan? Untuk apa nih? Untuk mau jalan kiri kanan kau atau mau pakai apa? Mau isi sound system kau, mau isi mimbar kau, isi apa? Kan bisa tanya begitu tuh. Untuk apa? Makanya ada doa yang tidak dijawab. Kalau Yakobus bilang, kenapa Tuhan tidak dengar? Karena doamu kamu pakai untuk menghabiskannya hawa nafsumu. Jadi artinya mau dipakai itu karena untuk hawa nafsu sah. Ya. Itu Tuhan paling tahu. Makanya Bapak Mama berkata Tuhan, kita jangan perlu dikte Tuhan Allah. Seakan-akan Tuhan kayak bisa ditipu begitu. Salah besar Bapak Mama. Siapa saya bisa kita tipu? Hamba Tuhan, pendeta, dokter, bagaimanapun kita bisa tipu. Tapi kalau Tuhan, aduh, masa kita bisa tipu Tuhan? Tuhan yang ciptakan kita, nah. Ya. Dan berikutnya dalam surat Yohanes yang pertama ayat 5. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Mengabulkan doa kita, meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Mama berkata Tuhan, ya. Dan yang berikutnya dan yang terakhir, Bapak Mama berkata Tuhan, kita lihat poin di mana perempuan Kanan itu ketika dia datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk dia dekat kepada Tuhan? Cara dia doa kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Mama berkata Tuhan, dia berdoa dengan kasih. Bapak Mama berkata Tuhan, ya. Ditujukan dengan tadi kita lihat, dia datang kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Nah. Kita bisa memikirkan, dari awal lah, dari perempuan, orang kafir, bukan orang Yahudi, pasti ditolak. Kita sepikirkan, itu pasti berat. Apalagi dia yang jalan itu, waktu itu. Kan sangat berat tuh. Ya, tetapi dia sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan karena kasih. Dan yang berikut, dia tidak malu mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak. Dalam artian, sudahlah, beta sudah peduli orang ngomong apa, intinya beta datang padanya. Ini perenungan bagi beta, Bapak Mama, ketika awal-awal datang pada Tuhan, sering memikirkan apa yang nanti orang ngomong tentang beta nih. Satu begitu nah, buat bisa tangkap Bapak Mama ya. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang kalau kita datang kepada Tuhan menjadi bahan pembicaraan nih. Nah, tapi yang menjadi jawaban atau tindakan kita pun hidup ditentukan oleh orang omongan atau firman Tuhan. Bagi orang kita nih jelek, kita nih mungkin tidak berharga dan lain sebagainya. Tetapi bagi Allah kita nih berharga. Gambar dan rupana, Salem dan Demutna, segambar dan serupa dengan dia. Berharga sekali. Makanya Bapak berkata Tuhan, kita kuat karena firman Tuhan. Makanya dulu bepung kawan sekolah minggu pernah tanya di kakak sekolah minggu, kakak, kenapa katanya harus datang sekolah minggu tiap minggu? Kenapa kau harus gereja terus Kenapa harus ibadah? Kenapa harus berdoa terus kakak? Kenapa? So bisa berdoa satu kali sah. Lalu dengan senyuman itu kakak juga memang diberkati Tuhan. Dia bilang, kalau begitu coba nanti adik pulang, adik makanin hari, terus tahun depan baru makan jangan makan makan sah, pulang sekolah minggu, nanti tahun depan baru adik makan kakak soalnya bisa, nanti lapar mati. Nah itu juga, nanti adik baru mengerti kemudian bahwa kerohanian kita juga butuh makan, amin. Kita boleh badan besar kuat, tapi kalau ada masalah hantam kita rubuh karena kita mati secara rohani. Hari-hari isi apa sah? Makanya firman Tuhan datang firman Tuhan datang kepada kita, masalah besar bagaimanapun kita tetap kuat. Mau perempuan Kanan itu karena apa? Diisi. Amin. Jadi datang ibadah ini bukan karena kenapa-kenapa, bukan. Karena ini kita punya kebutuhan, amin. Kita butuh, Bapak Mama. Butuh sekali. Tanpa ini kita bisa mati. Kita bisa kelaparan, kita bisa kehausan. Makanya ada orang-orang yang Allah bertobat seperti yang beta bilang, beta pun cerita tuh, beta seperti lapar dan haus. Itu kan sebenarnya beta mati itu. Mati secara rohani, Bapak Mama ya. Tetapi ketika dilahir barukan, beta kembali hidup. Siapa yang dalam Kristus ialah adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah kita hidup kembali. Ketika hidup kita mati sekian lama, kita rasa lapar setengah mati. Itu dia. Lapar apa? Bukan makanan. Makanya kita bisa merasakan tanpa makan. Kalau ada firman Tuhan kita bisa kuat juga. Amin. Bapak Mama berkata Tuhan, dia tidak malu mengikuti Yesus. Dan yang berikutnya, dia rela disebut dengan kata kasar tadi, yaitu anjing. Karena apa? Kasih. Dalam mengikuti Tuhan, ya Bapak Mama berkata Tuhan,
Mungkin ada saja hinaan bagi kita. Apalagi kita sudah hidup benar nih. Tetapi kita dihina karena nama Tuhan. Kita tidak akan pernah merasa sedih atau merasa itu satu hal yang menjadi masalah. Karena apa? Karena yang penting Tuhan dimuliakan. Bapak mendapati Tuhan. Prinsip hamba Tuhan adalah dimuliakan tidak bertambah, dihina tidak berkurang. Bapak mendapati Tuhan. Coba ada satu ayat yang kita ingat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-11. Dikatakan, berbahagialah kamu karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jauh nabi-nabi seperti kesaksian tadi, Tuhan saja diuji. Amin. Tuhan saja diuji, apatah lagi kita nih. Bapak berkata Tuhan, makanya kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, Roh Kudus mampukan, percayalah, tidak akan ada masalah terlalu besar dalam ini hidup untuk ikut Dia. Tidak ada problem apa-apa. Mau orang omong, orang hina, orang jelek kok, tetap terus nah. Semakin ditantang tuh semakin merambat. Amin. Itulah Tuhan kita dalam hidup kita. Bapak berkata Tuhan. Yang berikutnya, ketika dia berdoa dengan kasih, dia juga berdoa dengan rendah hati. Ini patut kita lihat dan kita terapkan Bapak Mama. Dia bukan hanya berbicara soal kasih, tapi dengan rendah hati. Dalam Matius pasal 15 tadi ayat 22 dikatakan, kasihanilah aku. Ini menunjukkan bahwa bukan menuntut, ayo Tuhan jawab sudah, Tuhan ini kemana nih? Tidak. Dengan memohon belas kasih, Tuhan kasihanilah aku. Dan menarik kata aku tadi, dia mengambil beban anaknya dan dipakai kepada dia. Seakan-akan beban anaknya itu dia punya beban juga. Berdoa dengan rendah hati, Bapak Mama diberkati Tuhan. Dan dia tidak tersinggung seperti kata-kata Tuhan yang kasar tadi. Dan mau menerima remah-remah. Itu makanan kotor loh. Hasil cuci tangan orang dari makanan kotor. Ya, dari makanan yang artinya sudah kotor. Tangannya lalu cuci pakai itu roti. Nah, itu yang dia mau makan tuh Bapak Mama. Tetapi tidak apa-apa bagi dia. Ini menunjukkan dia betul-betul rendah hati. Ini mau bilang ya, kalau kita orang persekutuan bilang, kemurahan Tuhan lebih dari cukup. Amin ya. Dan yang berikutnya, Bapak Mama diberkati Tuhan, berdoa dengan kasih, berdoa dengan rendah hati, berdoa dengan iman. Ya, iman di sini selain percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doanya, tapi iman di sini juga merujuk kepada iman, percaya kepada Tuhan. Ya, itu jelas dikatakan dalam Matius 15 ayat 22, menyebut Tuhan dengan anak Daud. Ya, anak Daud adalah gelar mesianis, yakni Mesias yang akan datang, pewaris tata Daud yang diurapi, yang telah datang menggenapi janji Allah bagi umatnya. Itu arti anak Daud. Dan perempuan kafir itu mengenal Tuhan Yesus begitu dalam sampai memanggil Yesus anak Daud. Bapak yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat ya, kadang-kala mungkin kita salah-salah kira inilah dosa merasa diri paling benar. Kita merasa bahwa kita paling benar sudah, kita paling hebat sudah. Padahal jangan sampai kita tidak lebih baik dari orang yang kita bilang tidak baik. Ini murid-murid itu kadang-kadang sabar ngomong anak Daud, nah baru sebegitu tanya di Petrus lagi. Engkau Mesias anak Allah yang hidup. Petrus, Tuhanlah yang menyatakan itu kepadamu. Amin. Bukan karena Petrus. Perempuan Kanaan ini juga Bapak mendekati Tuhan dengan iman. Dia percaya kepada Yesus yang adalah anak Daud, Mesias yang akan datang, pewaris tahta Daud, yang diurapi, yang telah datang menggenapi janji Allah bagi umatnya. Terlalu dalam. Tapi perempuan Kanaan yang adalah perempuan yang tidak dianggap kafir, tidak kenal dan lain sebagainya. Dia yang berseru paling kuat, Yesus anak Daud, menandakan dia terlalu kenal siapa itu Tuhan. Amin. Bapak berkati Tuhan. Itulah Bapak berkati Tuhan. Dalam hidup hari-hari, doa-doa ini harus penting kita jalankan. Dengan rendah hati Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Dengan mengasihi Tuhan. Dan yang berikut dengan iman. Bapak berkati Tuhan. Yang berikutnya, dia yakin bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Kalau tidak, ya Bapak berkati Tuhan, kenapa dia tidak langsung saja, seperti saya katakan tadi, langsung saja, langsung dia punya anak. Tuhan, mari datang, bepo anak ada sakit nih. Tidak.
Tapi dia percaya ketika Tuhan katakan pun dari sana, anaknya sembuh. Bagaimana ya merenungkan ini Bapak Mama berkata Tuhan? Ini perempuan Kanaan ini seperti perwira tuh, yang percaya tuh, yang dimana bahwa Tuhan sebut saja, sembuh, ya. Dia yakin, Bapak Mama berkata Tuhan, dengan iman. Yang tadi saya sudah singgung tadi di awal, remah-remah itu merujuk kepada biarlah kemurahan Tuhan lebih dari cukup. Bapak Mama berkata Tuhan. Dan yang berikut dan yang paling terakhir adalah dia berdoa dengan tekun. Yang pertama, pada saat Tuhan tidak menjawab, dia tetap berdoa. Berdoa sampai segala sesuatu terjadi. Amin. Percaya sah kalau itu doa tuh seralas dengan Tuhan punya mau pasti akan jadi, akan datang. Lama atau cepat. Itu sudah memang Tuhan beta ada motor suka pakai pelayanan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya, kalaupun tidak Tuhan tolong ampuni, tapi Tuhan tahu bepo hati yang paling dalam untuk apa itu motor. Akhirnya ada juga, walaupun waktu yang lama tuh. Ya, kau tahu semester berapa motor tuh. Ya. Yang berikutnya dia tetap berdoa, ya. Dia tetap tekun walaupun seakan-akan Tuhan itu tidak jawab, seakan-akan belum lihat itu jawaban doa. Yang berikutnya, walau Tuhan menolak, tetap berdoa. Bapak Mama berkata Tuhan, tetap berdoa. Dan yang berikutnya, walaupun Tuhan Yesus menolak dengan nada yang keras, dengan kata yang kasar, dia terus berdoa. Ini kita belum lihat Tuhan Yesus langsung nih. Kalau kita lihat Tuhan Yesus langsung, Tuhan Yesus katakan seperti itu, saya percaya benar mungkin kita tolak dia. Makanya Bapak berkata Tuhan, saya lupa kasih tahu tema di awal ya. Temanya adalah percaya kepada Yesus dan tidak kecewa menerimanya. Ya, ini akhir baru sebut tema, ini menarik ya. Baik, Bapak Mama berkata Tuhan, dari firman Tuhan yang hari ini kita boleh renungkan yang pertama, ketekunan di dalam doa, iman percaya memang merupakan penekanan utama dalam ini teks. Ya, ketekunan di dalam doa dengan iman yang percaya, itu penekanannya Bapak Mama berkata Tuhan. Dan yang berikutnya, karena ketekunannya dan imannya, maka Tuhan datang untuk mau menjawab doanya. Menjadi perenungan bagi kita, maukah kita meneladani perempuan Kanaan ini, perempuan Sirofenisia ini? Apakah ada hal-hal yang kita doakan dan sampai saat ini belum ada jawaban? Bapak Mama berkata Tuhan, apakah doa-doa itu yang kita harapkan, kita gumuli, karena belum ada jawaban, kita sudah malas untuk mendoakannya? Biarlah pelajaran firman Tuhan hari ini boleh memberikan pelajaran bahwa dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Mama berkati Tuhan untuk mengaminkan firman Tuhan. Mari kita boleh sama-sama mengangkat pujian. Saya mau ikut Yesus. Kita boleh tutup Alkitab kita boleh bersyukur kepada Tuhan, dan kita mengikrarkan iman kita dengan pujian. Saya mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita bersyukur Bapak Mama berkata Tuhan, ketika kita kuat, ketika kita boleh ada sebagaimana kita ada semua, Bapak Mama berkata Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Kita boleh datang ke tempat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan penuh sukacita, itu karena kemurahan Tuhan. Ketika kita ikut Tuhan dan ke depan, kita akan menjumpai banyak persoalan, tantangan dan hadangan. Tetaplah mengikut Tuhan apapun yang terjadi, karena Tuhan begitu mencintai kita dan memberikan total bagi hidup kita. Kita angkat pujian ini. Saya mau ikut Yesus. Saya mau Tuhan. Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kita awal lagu ini, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau Tuhan. Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya.
Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita, dalam dunia, saya mau saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ulangi bagian ref. Meskipun sangkal diri. Meskipun sangkal diri, pikul salib tiap hari. Pikul salib tiap hari. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, terima kasih banyak Bapa di sorga untuk emas firman Tuhan yang begitu indah dan mahalnya untuk kami semua boleh diberkati Bapa di sorga. Terima kasih banyak Tuhan, hari ini kami semua boleh dikuatkan dan juga boleh diteguhkan, bahkan juga ditegur oleh firman Tuhan, yang olehnya firman Tuhan boleh menguatkan kami semua. Bapa di sorga memberkati, biarlah firman Tuhan itu jatuh tepat di hati kami yang tanahnya bagus, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh, boleh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami semua hari pas hari Tuhan. Anak-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus senantiasa memperbaharui, menyempurnakan hari demi hari anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, untuk hidup sesuai dengan terang firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang kami dengar tadi dan kami baca dan renungkan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.